Ruang kelas ini semestinya penuh dengan anak-anak dan guru yang sibuk dengan proyek mereka. Anak-anak hilir mudik mencocokkan hasil kerja mereka satu sama lain, atau hilir mudik bertanya kepada guru tentang apa yang mereka lakukan. Anak-anak juga mungkin semestinya sedang antusias di ruang kelas ini untuk mengangkat tangan bertanya kepada guru tentang apa baiknya atau apa langkah terbaik untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Tetapi sudah sekian bulan ruang ini kosong dari pembelajaran. Anak-anak tidak datang kemari, guru mungkin datang tetapi tidak melaksanakan pembelajaran dengan siswa-siswa mereka. Tiada lain ini karena COVID-19, virus corona, yang memaksa kita untuk menerapkan strategi baru dalam pembelajaran. Tidak cukup sampai di situ, bahkan virus ini telah memaksa kita untuk menjaga jarak satu sama lain. Orang menyebut ini new normal, tapi sesungguhnya apa yang normal dari situasi seperti ini? Hal ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua bagaimana COVID-19 mempengaruhi pendidikan kita, dan secara spesifik bagaimana COVID-19 mempengaruhi pendidikan anak usia dini kita. Dampak COVID-19 sebagai sebuah bencana kesehatan kepada anak-anak kita mungkin tidak sebesar dampaknya kepada orang-orang dewasa dan secara spesifik ke orang-orang lansia. Kita mendengar jumlah yang sedemikian signifikan, besar, ya, korban yang ditimbulkan oleh virus ini, terutama dari kalangan lansia. Tapi bukan berarti kita bisa mengabaikan dampak tidak langsung ini kepada anak-anak sekolah kita. Kita mendengar laporan, misalnya bahwa lebih dari 1 miliar siswa di dunia ini yang terpaksa belajar dari rumah, dan kita tidak tahu bagaimana mutu dari pembelajaran ini. Kita juga mendengar laporan sementara bahwa hampir 7 juta anak-anak usia dini di Indonesia yang terpaksa belajar dari rumah. Kita juga mendengar guru-guru yang kemudian kehilangan pekerjaan. Kita juga mendengar laporan-laporan sementara pendidik-pendidik PAUD yang kemudian tidak dibayarkan secara penuh gaji mereka dikarenakan jumlah siswa yang turun karena COVID ini atau sejumlah siswa yang mengundurkan diri. Tentu ini adalah dampak sistemik dari bencana ini. Lantas kita mendapatkan skenario bahwa pembelajaran di rumah bersama orang tua sebagai sebuah solusi dari COVID-19 ini. Ketika kita berbicara soal pembelajaran anak-anak kita, kita juga mendengar solusi berupa teknologi agar pembelajaran misalnya dilaksanakan secara online atau dalam jaringan. Tapi kemudian kita juga mendapatkan keraguan-keraguan. Kita mendengar misalnya sejumlah orang meragukan kemampuan orang tua kita untuk menjadi guru di rumah bagi anak-anak mereka. Kita juga mendengar sekian orang tidak memiliki akses internet yang memungkinkan putra-putri mereka untuk belajar secara online. Di sini kita mengerti seperti dilaporkan oleh UNDP misalnya bahwa COVID-19 adalah semacam kaca pembesar dari ketidakadilan, kaca pembesar dari kesenjangan, a magnifying glass of inequality. Sesuatu atau kesenjangan yang selama ini tidak kita sadari pada akhirnya muncul ke permukaan, dan kita tahu bahwa dunia kita, kehidupan sosial yang kita alami tidaklah seindah statistik-statistik yang seringkali dibicarakan. Kita mengerti ada banyak pihak yang tidak mendapatkan luxury di tengah pandemi yang memukul hampir semua sektor kehidupan kita. Kita sempat optimis bahwa keluarga akan mengambil peran banyak pada masa pandemi ini untuk menjadi pendidik bagi putra-putri mereka. Tetapi kita juga mendapatkan laporan-laporan yang tidak menyenangkan tentang hal ini. Dalam kurang dari setahun ini saja, 2 jurnal terkemuka di bidang kesehatan, Journal of Mental Health Nursing dan Journal of Clinical Nursing, misalnya melaporkan atau mengangkat
topik tentang meningkatnya kekerasan domestik, kekerasan dalam keluarga dikarenakan situasi pembatasan sosial ini. Isolasi sosial yang sedemikian panjang, meskipun itu di satu sisi menguntungkan dari pengendalian wabah ini, tapi di sisi lain menimbulkan distress yang sangat kuat di kalangan internal keluarga. Orang tua misalnya yang mungkin harus kehilangan pekerjaan, anak-anak yang tidak lagi memiliki aktivitas yang variatif, itu semua adalah faktor-faktor yang bisa memicu distress atau tekanan, ketegangan dalam keluarga yang kemudian berpuncak pada kekerasan domestik. Dan dalam situasi seperti ini saya kira anak adalah salah satu, atau siswa usia sekolah kita adalah pihak yang rentan terpapar dengan kekerasan. Di tengah kita menghadapi dampak tidak langsung COVID ini, sayangnya kita juga dihadapkan pada kenyataan bahwa ada kalanya untuk tidak mengatakan banyak, berkembang di kalangan pendidik kita persepsi yang tidak cukup kondusif bagi pembelajaran anak-anak kita yang saat ini semestinya banyak mengandalkan peran keluarga. Para pendidik kita tidak secara spesifik dididik untuk bisa berkolaborasi dengan orang tua secara maksimal, bisa berkolaborasi dengan keluarga secara maksimal. Riset saya misalnya menunjukkan bahwa alih-alih menganggap orang tua atau memandang orang tua dari kacamata kependidikan bersama atau koedukatorisme, para pendidik cenderung melihat orang tua sebagai sumber revenue atau sumber pendapatan lembaga pendidikan, atau yang saya sebut sebagai cara pandang finansialisme. Ada kalanya juga para pendidik melihat orang tua dari sudut pandang profesional, menempatkan diri mereka dari sudut pandang profesionalisme, menganggap pengetahuan mereka sebagai pengetahuan profesional, dan oleh karena itu legitimate, lebih ilmiah, lebih bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel dibandingkan dengan keterampilan dan pengetahuan orang tua tentang anak-anak mereka maupun cara mendidik anak mereka. Saya kira ini juga satu masalah yang perlu kita cermati dan kita perlu pertimbangkan, carikan solusinya, bahwa wabah ini mengajarkan kepada kita semestinya pendidik kita menempatkan orang tua lebih sebagai kolaborator daripada sebagai klien, katakanlah seperti itu. Mereka adalah pendidik bersama, dan bagaimanapun anak-anak secara umum lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga mereka, dan kenyataan ini harus kita terima, atau semestinya kita terima, atau pendidik terima, sehingga dengan demikian pendidik bisa menciptakan satu situasi atau atmosfer pendidikan yang lebih ramah, yang memungkinkan kolaborasi antara orang tua dan sekolah, antara pendidik dan keluarga.